warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siap ngaji? Siap ngaji siap? Siap ngaji pakai bahasa Indonesia? Berarti ngerti. Yang sama-sama kita muliakan diri kita dari Haji Muhammad ini, para pencerca, para asatid, para guru, kawan-kawan semua, dan kajian kami, kajian Tuhan, kajian petinggi yakin dan posisi dan semua, terutama sahibul majlis, khadim majlis, majlis keramat, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, hadir di sini karena disuruh, jadi karena diperintah sama Tuhan Guru. Perintahnya udah lama. Jadi kalau itu aslinya pengen pembukaan ini halakah udah lama. Cuma sama Bapak Pajaga karena belum nikah disuruh nikah dulu. Jadi sebelum dibuka disuruh nih, makanya nih belum pada nikah bikin majlis, Karena ini nama bapak kan disuruh nikah dulu. Ya alhamdulillah. Jadi disuruh. Ya uniknya saya disuruh ditugas sama bapak itu untuk ini bersama-sama teman-teman di Bogor. Kenapa jadi unik? Bogor bahasanya Sunda. Lah saya kadang ngerti Sunda, coba. Tapi karena guru lebih paham, guru lebih tahu, ya udah saya jalanin aja. Jadi nggak apa-apa ya Pak, bahasa Indonesia ya. Nonton bahasa Korea bisa. Ini kita baca makalah dari Rasulullah Allah. La tashab man la yuhibbuka haluhu wa la yuhibbuka haluhu. La tashab, janganlah engkau jadikan guru. Ini undang-undang berguru.
Jadi pengen tahu siapa yang layak kita jadikan guru dan yang tidak layak. Jadi ada undang-undangnya. Insya Allah Fajada itu secara ilmu ada sanadnya semua. Jadi bukan ngawur, bukan apa, semuanya ada sanadnya. Insya Allah ini kita ambil dari makalah Al-Hikam. Jadi la tashab, janganlah engkau jadikan guru man, siapa orang la yunahiduka, yang tidak membangkitkan kepada engkau apa haluhu, keadaannya, wala yadulluka, dan tidak mendorong atau menunjukkan kepada engkau alallahi, kepada Allah, apanya, maqaluhu, omongannya. Makalah ini kalau dikatakan salah satu yang menginspirasi Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama kebangkitannya para ulama. Maksudnya apa? Maksudnya ulama itu tugasnya membangkitkan orang untuk menuju kepada Allah. Qultu alladzi nahiduka haluhu walladzi idza ra'aitahu dzakartahu. Yang dimaksud dengan membangkitkan ahwalnya, keadaannya, adalah ketika engkau melihat orang itu, engkau ingat kepada Allah. Kita hitung begini, Pak. Kita punya teman tukang mancing. Udah lama nggak ketemu, terus ketemu dia, ingatnya apa? Mancing. Ayolah, udah lama. Atau kita punya teman judi. Terus orang itu lewat, udah lama nggak ketemu, terus ketemu. Kita ingat apa? Ayolah, udah lama nih. Udah. Jadi ulama itu keadaannya, tugasnya adalah membangkitkan kita untuk ke Allah. Makanya karena itu kita muter-muter dari Tangerang ke Cigoong, terus ntar ke Gadok, ke Jawa Barat. Biar apa? Membangkitkan. Jadi kalau orang lewat ngeliat tasbih, ingin apa? Zikir. Itu maksudnya. Makanya kami terus kudu sering jalan-jalan daripada tukang judi jalan-jalan. Terus kamu orang yang judi sendiri. Itu maksudnya gitu. Jadi orang yang membangkitkan keadaannya ingat kepada Allah. Faqad kunta fi halil ghaflati fala mara'aitahu nahadha haluka ila yaqdo. Kalau engkau dalam kondisi ghaflah, pas melihat orang itu ingat akan yaqdo, sadar. Misalkan ada orang yang ngaji di sini malam apa nih biasanya? Malam Jumat, misalkan malam Jumat. Terus sebulan dia ngaji, terus ketemu di warung, ketemu dengan kayak pasti ingat apa? Ngaji. Mohon maaf, saya udah 4 minggu ini nggak ngaji. Gitu kan? Ini ciri-ciri ulama-ulama yang harus kita pilih. Aku tapi halatul rubah, malam mar'aitahu nahadha hal luka ila zuhdi. Kalau engkau lagi bergelimang dengan kehidupan dunia, maka engkau ingat akan zuhud. Jadi begitu, ingin akan kebaikan-kebaikan. Ini Pak, yang saya ketemukan. Ini Pak Jada awalnya ini, benar. Jadi pas ketemu Pak Jada, yang terbayang sama saya itu adalah dosa. Jadi banyak dosa, nggak pernah ingat Allah itu. Itu cirinya itu. Jadi kalau orang muda ahwalnya membangkitkan kita ingat kepada Allah, ahwalnya membangkitkan kita akan salah diri kita, kecil diri kita, yang besar sama Allah, itu sudah layak atau ciri layak dijadikan guru. Lah kebalikannya begitu, Berarti kebalikannya, kalau ada orang ahwalnya tidak membangkitkan kita untuk ingat kepada Allah, maka orang itu tidak layak dijadikan guru. Jadi ada guru, tapi misalkan kita mancing, terus ketika melihat dia, kita ingatnya bukan kepada Allah, ingatnya mancing. Berarti itu bukan tidak layak dijadikan guru, layaknya dijadikan teman mancing. Mancingnya di majlis, Ustaz. Waladhi yadulluka ala Allahi maqaluhu waladhi yatakallamu billah. Dan orang yang menunjukkan kepada engkau Allahi, kepada Allah, apa maqaluhu, omongannya, yaitu orang yatakallamu billah, yang ngomong billah. Coba Pak. Jadi ngomongannya karena Allah, apapun karena Allah. Ya, jadi semuanya
apapun yang terjadi, yang diajak orang itu untuk ingat kepada Allah. Makanya judulnya Da'i Ilau, berarti ngajak orang untuk menuju Allah. Contoh nih, kita cek orang itu ngajaknya ke Allah begitu. Misalkan ya, ada sebuah kemaksiatan, misalkan ada sebuah kemaksiatan, misalkan ada orang buka minuman keras misalkan. Kita tadi apa disuruhnya Da'i Ilau. Orang itu kalau kita disuruh milih, mau milih apa? Allah hancurkan, apa Allah bikin orang itu benar? Yang benar. Pasti kita mikirnya ya Allah hancurkan aja orang ini, kan begitu. Kalau orang itu dihancurkan lagi maksiat, masuk kemana? Berarti kita ngajak orang kemana? Inilah yang dilakukan oleh Syekh Ma'ruf dalam kitab At-Tanwir. Syekh Ma'ruf ketika jalan bersama murid-muridnya melewati Sumairah. Sumairah itu tempat ajib-ajib. Tahu tempat ajib-ajib? Itu lampunya ntar nyala, ntar mati, ntar nyala, ntar mati. Bukan nggak bayar listrik, emang begitu. Lewat ajib-ajib. Kata muridnya bilang ke gurunya, ya Syekh, doain ini tempat. Didoain sama Syekh Ma'ruf. Ya Allah, kama parrihtahum fid dunya parrihum fil akhirah. Kata gurunya doanya gitu. Ya Allah, sebagaimana engkau senangkan mereka di dunia, senangkan mereka di akhirat. Kata murid lah doanya begini. Maksud muridnya mah doain biar hancur. Tadi gurunya malah doainnya gitu. Ya Allah, kama parrihtahum fid dunya parrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau senangkan orang di dunia, maka senangkan orang itu di akhirat. Kira-kira nih kita di sini, tetangga kita misalkan lagi mabok, lagi senang-senang, kita bisa nggak doain begitu? Ya Allah, senangkan tetangga saya di akhirat sebagaimana engkau senangkan di dunia. Bisa begitu? Tapi apa? Gara-gara didoakan oleh Syekh Ma'ruf begitu, itu orang yang di tempat ajab-ajab semuanya tobat, dan ikut ke majlisnya Syekh Ma'ruf. Ini ulama. Jadi ulama tuh bukan mencaci maki orang yang berbuat salah, membakar, menghancurkan, bukan begitu. Ulama itu yang membangkitkan orang untuk menuju Allah. Wa bidzalika Allah wa suhbatu fi tariqit tasawuf amrun kabir. Dalam urusan guru di dalam ilmu tasawuf itu amrun kabir, urusan yang besar. Kata qala ba'dhum, sehingga berkata sebagian para wali, man la syaikhu lahu fasyaiqanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak ada gurunya dalam ilmu tasawuf, maka setanlah yang menjadi guru. Ada orang zikir masuk ke goa, keluar ngaku nabi. Ada apa? Amanu sadek. Ada orang menjalani tirakat, keluar ngaku malaikat. Ada nggak? Malaikat wadon. Kalau main gimana? Jadi nggak ada. Kalau dalam bab ini harus ada gurunya. Makanya saya di awal-awal itu dikasih bakola lewat guru, lewat pajadah itu. Innama ustaduka a'lamu minka bihaqqatika. Paman laisa lahu ustadun falaisa lahu maula. Wa man laisa lahu maula fasyaitanu aula. Jadi orang yang tidak mempunyai guru dalam ilmu tasawuf, maka gurunya adalah syekh. Yang ada bukan kebenaran tapi pembenaran. Sekali lagi, yang diajari yang ada bukan kebenaran tapi pembenaran. Jadi kalau nggak ada gurunya benar sendiri. Orang mau ngomong apa aja benar sendiri. Tapi kalau ada gurunya, nanti gurunya yang setel. Ini salah, ini benar, ini bagus, ini enggak, itu gurunya. Makanya penting. Punya guru itu dalam hal ini sangat penting. Ini saya bawa Aji pernah dikasih dalam satu ruangan. Itu goir itu orang lain itu maksudnya guru itu penting. Bahkan ada orang nih punya amalan, tapi nggak ada gurunya. Dia amalan itu baca udah sungguh-sungguh sampai mau dekat sampai mau dekat usul. Ketika gurunya bilang harus baca ini, harus baca ini. Itu. Jadi saking pentingnya guru. Wa qala Sahabat Abbas, dan Sahabat Abbas mengatakan radhiyallahu anhu, kullu man la syaikhu lahu fi hadasan lam yafrah bihi. Orang yang tidak mempunyai guru dalam ilmu ini, lam yafrah, tidak akan berbahagia di dalam ilmu ini. Jadi alhamdulillah
Alhamdulillah di sini kita udah mempunyai guru. Terus hari ini semua orang pengen diaku guru. Makanya ngomongnya dibagus-bagusin, pakaiannya dicakep-cakepin, bener? Biar apa? Biar diaku guru. Lah kita kalau judulnya cuma bagaimana pakaian, lah kalau pakaiannya udah kayak wah, itu udah silok sama pakaiannya, mungkin kita oh ini paling hebat, inilah yang dijadikan guru. Atau kita silok dengan omongannya. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau judulnya begitu nanti kita bisa tertipu. Makanya di sini ada garis-garisnya. Wa min syuruti syekh arba'atun. Kata Tuan Syekh Ajibah, ini syarat kita pakai kami ini, syarat untuk menjadi guru itu ada arba'atun. Ini diantaranya aja. Jadi diantaranya 4. Kalau mungkin syarat yang lainnya banyak. Yang pertama ilmu sahihun, ilmu yang sahih, yang benar. Yang kedua wa daukun sarihun, dan rasa sarihun yang tegas, yang benar. Wa himmatun aliyatun, dan cita-cita atau keinginan aliyatun yang tinggi. Wa halatun mardiyatun, yang berikutnya halatun keadaan mardiyatun, yang mardiyah diridhoi. Fal ilmu sahih, yang dimaksud dengan ilmu sahih adalah wala budda ayyakuna aliman bil maqamati wal manazil. Hendaklah guru itu tahu tentang makom-makom, tentang manzilah-manzilah. Maksudnya begini, kalau bocah SD, misalkan dia bilang 10, 5 tambah 5 adalah 10, karena dia belajarnya baru bab tambah-tambahan. Kalau ada orang mengatakan 20 diambil 10, dia bilang benar apa salah? Bocah SD yang baru belajar tambah-tambahan doang. Kira-kira kalau ada 20, dia belum belajar ilmu ambil-ambilan. Dia taunya cuma 5 tambah 5, 10, atau 7 tambah 3, 10. Tapi dia belum belajar ambil-ambilan. Ada orang bilang 20 diambil 10, 10. Bisa jadi menurut dia salah. Kenapa? Karena menurut dia 10 itu adalah 5 ditambah. Padahal 20 diambil 10 juga 10. Paham maksudnya? Ada orang tambah-tambahan udah belajar, ambil-ambilan udah belajar, tapi bagi-bagian belum belajar. Bagi-bagian belum belajar. Kan zaman sekarang ada orang yang udah belajar bagi-bagian tapi agak lupa. Biasanya kalau pada main bisnis misalkan. Jadi 100.000 bisa dibagi 2 berapa? Ada 50.000, ini mah temennya dikasih 20.000. Dia 80.000. Ada yang begitu? Ada orang bagi-bagian 30 dibagi 3 berapa? 10 juga. Yang satu 5 tambah 5 10, yang satu lagi 20 diambil 10 10, yang satu lagi 30 dibagi 3 10. Sama-sama 10, cuma caranya berbeda. Kalau guru tidak paham, maka yang cuma tahu tambah-tambahan akan menyalahkan ambil-ambilan. Alhamdulillah guru kita paham banget babinya. Bapak Jaga paham. Jadi paham ada orang di makom apa, ada orang di makom apa. Pernah satu waktu ada orang menceritakan tentang kebagusan akwal gini. Apa kata guru? Itu makom orang itu zahid. Ada orang begini orang itu di makom sabur. Sementara kita di makom tawakal. Sampai saya pernah nanya, bisa nggak kasat itu? Jadi satu keadaan, tapi dengan orang yang berbeda akan melahirkan kasat yang berbeda. Kata Tuan Guru memang begitu, tergantung makomnya. Ini kalau orang yang tidak tahu makomat tentu akan bingung. Contoh misalkan begini, misalkan ada orang terkenal hebatnya, terkenal misalkan puasanya, terkenal sholatnya. Terus dia bilang yang menang presiden kali ini adalah si A. Terus ada orang lagi begini dia bilang yang menang presiden kali ini adalah si B. Dua-duanya orang hebat, dua-duanya orang benar. Terus jatuhnya misalkan ke si B. Apa yang si A salah? Belum tentu. Ini saya nanya begini sama guru, gara-gara pilihan saya kalah. Kalau Tuan Guru gitu, kasab itu berbeda tergantung dari makomnya. Orang yang makom sabar berbeda dengan orang yang makom syukur. Orang yang makom zuhud berbeda dengan orang yang makom tawakal. Oh ternyata begitu. Nah itu tadi, kebenaran itu bisa dari banyak sisi. Nah ini yang tahu adalah orang yang benar-benar ilmunya sahih. Insya Allah guru dan guru-gurunya guru kita insya Allah ilmunya sahih. Karena bab ini apal bener.
Sekali lagi apal. Yang berikutnya wadaukun sorehun, dan rasa, mempunyai rasa sarehun yang tegas. Rasa apa? Makanya di sini dikatakan rasa. Karena iman itu bukan tahu, tapi rasa. Makanya daqo halawatul iman. Ya. Jadi barang siapa yang daqo merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kalau judul rasa nggak mesti dengan bahasa yang sama. Jadi kalau judulnya rasa tidak harus dengan bahasa yang sama. Tadi saya dikasih tahu. Iya, tadi saya tahu. Padahal itu apa? Sisa. Kok dikasih tahu? Secara nama di sini bilang tahu, di tempat saya bilang sisa. Tapi pas saya makan sama, Pak. Sawo sama pisang sama. Inilah rasa. Makanya saya orang Indonesia ngaji ke Sunda sama aja. Karena judulnya ngaji rasa. Paham misalnya ini? Ya rasa sama. Karena orang mau bilang pisang, orang mau bilang sawo, atau orang mau bilang cabai, orang mau bilang cengek, sama-sama pedas. Di sini pare nggak pahit. Ya. Orang ngomong pare. Orang pare. Iya, di sini degan, di tempat saya kelapa muda. Di sini orang baru datang, caleg kan? Enggak nyalek. Saya caleg maksudnya duduk, saya kan nyalek. Tapi nggak apa-apa dengan bahasa yang berbeda, tidak Pak. Yang penting punya rasa yang rasanya sama cinta kepada Allah. Itu daukun sorihun, makanya dikatakan ahlal adwa. Jadi kalau dulu saya ngomong, Pak, ada nggak orang yang pintar tasawuf? Katakan nggak ada orang pintar tasawuf. Karena tasawuf itu bukan untuk pintar, tapi untuk merasakan. Jadi untuk apa? Merasakan. Dan minimal kita merasakan dengan hal yang sama. Apa? Ya kita makan pun rasanya sama. Bener nggak? Iya. Karena kalau makan mah nggak pakai aliran. Iya, orang ahlu sunnah wal jamaah kalau lapar, orang wahabi kalau lapar, orang NU, orang Muhammadiyah, orang Kristen, cocok, udah rasanya sama. Kita jadi satu dalam nyatu. Yang berikutnya wadakun syari' wal himmatul aliyatu, dan punya cita-cita yang agung atau yang luhur atau yang tinggi. Tidak ada satu cita-cita yang melebihi, saya tahu setelah saya ketemu beberapa orang yang melebihi dari cita-cita guru. Apa cita-cita guru? Cita-cita guru itu Allah langsung. Jadi pengennya siapa? Allah. Jadi kalau kata guru gitu, kalau mau puyengnya yang berkualitas. Ini contoh aja, contoh ngomong himmatul aliyah. Gini, kita hari ini misalkan nih, rumah kita sempit, pengap. Kira-kira rumah kita aman nanti di kuburan sempitan mana? Mestinya kita puyengkan mana? Puyeng itu berat, berkualitas puyengnya. Kita nanti di kuburan akan ditantangi oleh malaikat, ya betul. Malaikat apa? Mungkar dan nakir. Hebatan mungkar dan nakir apa hebatan kolektor? Ayo, hebatan apa? Mestinya kita lebih takut ke mungkar nakir apa kolektor? Yang jujur. Ayo Pak, kalau hari ini kita amat kolektor aja udah takut, bagaimana nanti berhadapan dengan mungkar dan nakir? Makanya kalau mau pusing yang berkualitas. Guru ngajarin begitu, benar itu. Oh iya ya, saya ngapain mikirin yang akan hilang? Kalau mau pusing yang hakiki. Jadi pusing bagaimana nanti di kuburan, pusing bagaimana nanti berhadapan mungkar dan nakir, pusing bagaimana nanti di Shiratal Mustaqim, pusing bagaimana di mahsyar. Itu jangan pusing angsuran. Mending angsurannya gede, panci. Lu sehari 3.000. Aduh. Jadi harus punya cita-cita yang tinggi.
intinya. Tidak ada cita-cita yang tinggi melebihi dari orang yang mencita-citakan Allah. Karena orang ketika bercita-cita Allah semuanya Rabbul Alamin. Apa yang bukan punya Allah semua? Semuanya punya Allah. Jadi kan Tuhan guru gitu, kalau mau cita-cita sekalian. Jadi cita-cita kepada Allah. Atau minimal kalau mau cita-cita yang tinggi. Jadi wali yang besar. Kalau kata saya sedikit itu, kalau mau jadi wali yang besar. Kalau mau jadi orang kaya, orang yang kaya banget. Jadi kalau mau jadi orang kaya minimal 2 T. Apa tuh 2 T tuh? Jadi kata saya sedikit gitu. Jadi kalau mau kaya sekali. Kalau mau jadi wali yang tinggi. Maksudnya gini Pak, kalau mau cita-cita yang tinggi. Misalkan kita apa? Jadi presiden. Gagal jadi presiden jadi gubernur. Atau minimal gagal jadi gubernur jadi wali kota. Lah kalau cita-cita jadi RW. Lah gagal jadi ketua RT. Gagal lagi jadi hansip. Jadi cita-cita yang tinggi begitu. Diwal himmatul ajab. Dan terakhir wal halatul mardiyah, dan keadaan yang diridhoi. Dan dikit lagi, ngaji mah jangan lama-lama makruh. Baru pembukaan udah lama, ntar kata Kang Indro sepi, kemarin ngaji bukan lama bener. Ini sedikit lagi. Wa qala Sayyidi Ali radhiyallahu anhu fi kitabihi, berkata Sayyid Ali dalam kitabnya mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annahu la yuqarribu talibullah ila Allah syai'un mithlu julusihi ma'arifin billah." Kata Sayyid Ali, tidak ada dibuat orang-orang yang pengennya Allah, tidak ada cara tercepat terdekat orang yang pengennya Allah untuk dekat kepada Allah daripada duduk bersama arifullah. In wajadahu, kalau ketemu. Jadi susah mencari arifullah. Jadi kalau ketemu arif billah, tidak ada jalan tercepat untuk menuju Allah daripada duduk dengan arif billah. In wajadahu, kalau menemukannya. Wa ilam yajidhu fa'alaihi bidzikrillahi lailan wa naharan qa'iman wa qa'idan ma'al uzlati an abna'i dunya. Kalau tidak ketemu arif billah, maka orang itu harus zikir siang malam, berdiri duduk ma'al uzlati, bersama menghindar an abna'i dunya, dari anak-anak dunia. Berarti kalau ada orang punya guru dan gurunya insya Allah arif billah, maka cara tercepat buat dia adalah duduk bersama arif billah. Duduk toh Pak, duduk. Bukan kalau gini ngaji, cuma duduk bersama arif billah. Itu lebih hebat daripada di. Yang jadi masalah udah duduk sama arif billah kagak, dikir kagak, kan jadi wali. Gitu. Jadi duduk bersama arif billah karena sudah jarang. Bada miljus mahum, ada mul kalami bidzalika wa ada munadrifihim li annakum samun kharikun. Jadi, dan berikutnya yang paling buruk adalah duduk bersama orang yang jahil billah. Walaupun orang itu judulnya pinter, judulnya terkenal, tapi kalau tidak arif billah, tidak kenal Allah, kita mau dibawa kemana? Kan gini Pak, contoh ini kita ilustrasi aja. Kita mau ketemu presiden. Lah orang yang paling layak membawa kita untuk ketemu presiden adalah orang yang kenal presiden. Lah kalau kenal presiden kagak, saudara bukan. Lah kita mau dibawa kemana? Ayo kita mau dibawa kemana? Sama, judulnya mursyid adalah penunjuk jalan. Lah kalau penunjuk jalan belum pernah ke situ, lah menunjukin kemana? Misalkan saya dari Tangerang mau kemari, mau ke Cigudeg, pakai penunjuk jasa, mursyid penunjuk jalan. Lah penunjuk jalan nggak pernah ke Cigudeg, sampainya kemari. Apa nyasar saya? Sawit. Pun sawit kan ya. Ke tempat ajab ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita memilih guru yang benar. Guru yang benar. Dan insya Allah apa yang ada di kita, insya Allah hampir semuanya itu memberitakan tentang guru-guru kita. Contoh misalkan begini. Di kata Fulminan itu ada bahasa begini. Kata Sahabat Abbas mengatakan begini dari Sahabat Abbas.
tidaklah saya mengenal wali-wali yang ada di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kata sahabat Abbas nih, nasabnya, namanya, makomnya saya tahu. Itu bahasa sahabat Abbas. Lah saya Siddiq ngomong, Pan, semua wali-wali nyari saya karena saya tahu semua rahasianya para wali. Berarti omongannya sahabat Abbas dengan omongannya saya Siddiq Abdullah sama. Jadi insya Allah guru-guru kita, itu merupakan orang-orang yang kenal dengan Allah. Kalau udah yakin, pegang dengan benar. Jangankan benernya, salahnya guru sama benernya kita masih hebatan salahnya guru. Tapi salahnya gurunya Arif bilang, awas, ntar ada orang ngaku-ngaku saya Arif, mentang namanya Arif. Ya harus pakai ukuran, harus pakai undang-undang. Jadi secara undang-undang, insya Allah guru kita dari Saudara Siddiq Abdullah Bapak Jadah, insya Allah secara undang-undang itu merupakan Syekhun Kamil, merupakan guru yang sempurna. Kalau udah dapetin guru yang sempurna, pegang biar kenceng. Kenapa Pak? Pegang biar kenceng. Kalau judulnya satu bis mah, kalau depannya nyampe, belakangnya pasti nyampe. Yang penting jangan turun. Di dalam mau melek, mau tidur, mau main gaplek, insya Allah kalau bisa nyampe, kita juga nyampe. Yang penting bisnya bener. Lah kalau bisa salahnya nyampenya ke tujuan. Kita pengen ke Bandung naik bis jurusan Garut, nyampenya kemana? Pastikan bisnya bener, supirnya bener, udah jangan turun. Kalau bahasa bapak mah nyantel, jangan sampai lepas. Apapun yang terjadi, kita patrikan dalam hati, jangan sampai hati kita melengkong dari guru-guru kita. Ini Bapak Jadah tuh bahasa begini, andai saya ketemu wali kutub yang menjanjikan gunung menjadi emas, saya tidak akan berpaling dari Syekhuna Siddiq Abdullah. Tuh, kalau kita kadang-kadang sama guru Bapak Jadah, sama pegu aja kalah. Kagak ngaji, ada orderan ini, mending gede. Ya kalau Bapak gunung dijadikan emas, tidak akan berpaling dari Syekhuna Siddiq Abdullah. Ini kalau kita kan kadang-kadang ojol sama ngaji aja, ojol online itu 25.000, ngaji ditinggal. Jadi gitu. Jadi kalau kita udah punya guru yang benar, hendaklah kita pegang dengan erat, kita ikuti apa omongannya, kita ikuti apa sarannya. Insya Allah beliau sampai, kita juga pasti sampai. Beliau nanti akan di mana? Insya Allah kita akan di situ. Karena itulah prinsip seorang murid, prinsip seorang pengikut. Ketika yang diikutinya ada di satu tempat, maka pengikutnya juga akan di tempat itu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nanti di akhirat dikumpulkan bersama guru. Al-Fatihah.